Ya, mulai ya. Nggih. Baik, terima kasih untuk siang hari ini. Saya akan memulai untuk praktek coaching dengan model Tirta. Perkenalkan, nama saya Prastivi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sragen. Pada siang hari ini, saya bersama dengan rekan CGP saya, Bapak Budi Hartono, akan melakukan praktek coaching dengan tema di mana saya sebagai coach, seorang guru, dan Bapak Budi Hartono sebagai coachee di sini berperan sebagai murid. Untuk permasalahannya, di sini Budi sebagai murid, dia akan mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun Budi ini nampaknya kurang percaya diri. Nah, di sini kami akan melakukan praktek coaching bersama-sama. Nggih, siap. Sudah siap, J? Nggih. Halo Budi, mau kemana ini? Halo Bu Pras, ini saya rencana mau ke kantin Bu Pras. Nah, kok wajahmu kelihatan gak seperti biasanya loh. Ada apa? Iya Bu Pras, sebenarnya saya ada sedikit kegundahan ini Bu Pras. Saya kemarin itu ditunjuk untuk pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Tapi saya merasa kurang percaya diri itu Bu Pras. Ya, kurang percaya diri karena mau lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Iya. Terus kira-kira bisa jelaskan ke Ibu kenapa kok bisa mempunyai perasaan kurang percaya diri? Coba dijelaskan pelan-pelan. Iya Bu, begini Bu. Saya itu merasa saja kalau saya itu kurang pantas untuk mewakili sekolah ini maju ke tingkat kabupaten. Dulu saya pernah mengikuti lomba semacam ini, tetapi saya gagal Bu. Saya nggak mau gagal untuk yang kedua kalinya. Nanti saya jadinya bisa malu Bu. Ya, paham. Ibu ngerti banget itu perasaan kamu yang seperti itu, sehingga muncul rasa tidak percaya diri. Meskipun sudah pernah, tetapi kamu pernah merasa gagal, dan ini kok malah ditunjuk kembali untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten lagi gitu ya. Ya, Nah Bu. itu apa? Menurutmu bagaimana perasaan Budi ketika ditunjuk untuk mewakili sekolah itu, untuk maju ke lomba pidato bahasa Inggris itu, perasaanmu gimana? Ya, seperti saya utarakan tadi Bu, saya itu kurang percaya diri. Saya merasa kalau saya itu kurang pantas. Jadi gimana ya Bu? Akibat pengalaman yang dulu-dulu saya itu pernah gagal dalam lomba seperti ini Bu. Kan saya jadi malu nanti kalau saya akan gagal lagi. Gimana ini Bu? Padahal kamu ini loh sudah menunjukkan kemampuan yang baik, punya potensi yang baik dalam berbahasa Inggris. Saya dengar dari guru bahasa Inggrismu itu, kalau kamu itu mempunyai kemampuan dalam pelajaran bahasa Inggris itu baik gitu. Kemampuan bahasa Inggrismu itu kira-kira kamu
menyadari enggak itu kemampuan-kemampuan bahasa Inggris itu apa aja, kok bisa dikatakan baik gitu. Ya sebenarnya begini Bu, saya itu memang suka bahasa Inggris itu. Apalagi Oh, saya itu senang itu menghafalkan lagu-lagu bahasa Inggris itu saya senang. Memang saya itu dasarnya suka bahasa Inggris. Saya juga suka itu Bu, nonton film-film yang berbahasa Inggris itu saya juga suka. Saya juga suka sering saya malah pakai itu saya sering berinteraksi aktif itu dengan teman-teman itu kadang saya pakai bahasa Inggris. Begitu Bu. Saya ya mungkin itu sering saya lakukan walaupun terkadang saya itu tidak menyadari. Saya kadang-kadang menyiapkan informasi apa ke teman-teman itu saya pakai bahasa Inggris juga Bu. pinter ya. Berarti itu kemampuan bahasa Inggrismu bagus, sudah istilahnya memang dipandang oleh ibu guru bahasa Inggrismu itu yang menunjuk itu udah mempunyai kemampuan yang lebih sehingga pantas untuk mewakili lomba pidato bahasa Inggris di kabupaten. Lah, terus sekarang ini kan kalau melihat sudah punya kemampuan gitu ya, kira-kira Iya, Budi punya rencana ndak itu iya, buat apa ya istilahnya meningkatkan kemampuannya lagi biar baik gitu. ya begini Bu. Saya sebenarnya juga ada rencana. Nanti saya Oh, minta pendapatnya Ibu nggih. This call is now being recorded. ya, Sebenarnya saya punya gimana? rencana begini Bu. Saya akan menemui Ibu Eni. Ibu Eni itu guru bahasa Inggris. Nanti saya akan mencoba menemui Bu Eni itu untuk membantu saya membuatkan pidato bahasa Inggris Bu. Nanti setelah itu mungkin saya akan itu Bu, berpidato di depan cermin. Nah, itu nanti kan saya bisa melihat ekspresi saya di depan cermin. Terus mungkin untuk yang selanjutnya mungkin saya rencananya itu Bu, mau berpidato di depan teman-teman. Ini untuk mungkin saya mengapa ya, melatih mental saya Bu. Nanti saya coba berpidato di depannya teman-teman. Itu gimana Bu ya rencana saya itu? Hebat itu, rencanamu itu sudah bagus sekali. Kalau ibu menilai rencana kamu itu luar biasa. Nah, bahkan ibu yakin kamu itu pasti akan lebih baik lagi, bisa punya pengalaman yang lebih lagi kalau sudah berlatih seperti itu. Nah, sekarang dengan rencana-rencana itu tadi, sekarang gimana? Sudah punya perasaan lebih percaya diri untuk mengikuti lomba pidato ini apa belum? Ya, kalau rencana itu bagus menurut Bu, saya jadi merasa lebih tenang Bu. Saya Ya, lebih muncul ini rasa percaya diri saya. ya, oh. Jadi dari tadi sudah konsultasi sama Bu Heni, ya kan? Ya, Terus habis itu belajar di depan cermin sendiri ngomong gitu. Terus habis itu melatih keberanian di depan banyak teman-teman sebelum nanti tampil lomba itu akhirnya bisa menambah rasa percaya dirinya ya kan. Nah ya, sekarang kalau sudah punya rasa percaya diri ya kan dengan persiapan lomba itu tadi itu betul-betul selanjutnya ke depan itu bagaimana dengan apa apa yang sudah kamu rencanakan itu tadi loh 3 atau berapa itu tadi benar-benar mau kamu lakukan itu. ya Bu. Saya berkomitmen akan belajar dengan sungguh-sungguh Bu. Wah hebat ya 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 oke. Nah kalau gitu semoga komitmenmu tadi bisa dilaksanakan dengan baik
dengan persiapan lomba itu tadi. Mudah-mudahan kamu bisa tampil dengan lancar, bisa tampil dengan baik, maksimal ketika lomba nanti, dan pasti akan membawa hasil yang terbaik. Amin ya. Yang lebih utama, tanamkan rasa percaya diri dengan berkomitmen melaksanakan rencana-rencana yang sudah kamu buat tadi selama masih ada waktu untuk berlatih. Gitu nggih. Siap Bu. Nah, iya, udah nggak usah dredeg, nggak usah takut. Nanti kalau misalnya mau curhat lagi bisa sama ibu ya. Dan sekarang udah bisa tersenyum toh. Terima kasih sana, ya Bu. Ya, kalau udah apa? Ini bentar lagi udah mau masuk. Kalau mau cari jajan dulu ya. Yes. Terima kasih Bu Pras. Ya, sama-sama. Cukup berapa menit ya? Lanjut refleksi Bu Pras. Oke, ya. Baik, untuk selanjutnya, saya akan melakukan refleksi diri dari apa yang sudah saya kerjakan dalam coaching ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya merasa selama percakapan coaching ini berlangsung, jujur saya agak grogi siang hari ini karena beberapa kali terkendala sinyal, namun puji Tuhan bisa masuk dan bisa berakting sebagai coach meskipun dengan agak terbata-bata. Tapi saya berusaha memenuhi dari alur Tirta ini tahap demi tahap. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, menurut saya kalau saya menilai pribadi saya sebagai seorang coach, yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah ekspresi mungkin ya, karena ini saya daring, jadi terkesannya itu masih mata itu tidak bisa fokus dengan coaching, sehingga mungkin kehadiran saya dirasa kurang sepenuh hati dengan si coaching ini. Nah, nanti kita akan tanya dengan coaching bagaimana perasaannya. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, ini tadi bisa saya sampaikan hal yang membuat saya tetap harus konsisten dengan kehadiran penuh terhadap coaching sebelum saya berusaha untuk masuk dalam percakapan pembukaan yang hangat. Artinya saya tidak berusaha untuk mencari-cari sesuatu hal yang menjadi sesuatu yang saya ketahui, tapi saya hanya melihat ekspresi si koci yang kebetulan sedang mau ke kantin dan bermuka agak suntuk begitu, sehingga saya mencoba untuk menghampiri dan bertanya dengan hangat tentunya sebagai seorang wali kelas, sehingga tahu bahwa kondisinya memang perlu untuk di coaching begitu. Dan ternyata betul kondisinya memang seperti yang sedang dibicarakan. Nah, untuk kondisi kehadiran pada waktu coaching, jadi saat melakukan coaching ini saya merasakan timbal balik yang baik antara
coach dan coachee, sehingga apa yang saya tanyakan itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang memang saya ambil dari apa yang diutarakan oleh coachee. Jadi tidak mencari pertanyaan-pertanyaan di luar apa yang sudah diungkapkan oleh coachee gitu, sehingga memenuhi alur tertanya itu. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya dari praktek coaching ini? Saya akan berusaha untuk lebih percaya diri, karena rasa percaya diri itu perlu latihan. Apalagi ketika kita berbicara, meskipun kita berbicara secara daring, tetapi kita berbicara dengan lawan. Ya, ada coach, ada coachee. Itu harus ada interaksi, baik dari gerak mata, gerak tubuh, gerak tangan, sehingga kehadiran kita sebagai coach pun itu akan kelihatan dan dirasakan oleh coachee. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan sebagai refleksi dari praktek coaching saya. Dan untuk selanjutnya, saya coba untuk bertanya kepada Pak Budi yang kebetulan di sini sebagai coachee, berperan sebagai murid, apa yang Pak Budi rasakan pada saat coaching tadi. Jadi selama coaching tadi, kira-kira apakah sudah smooth gitu ya, mengalir, atau agak-agak bergelombang atau bagaimana? Monggo Pak Budi untuk memberikan masukannya. Baik, terima kasih Bu Pras. Setelah saya mendapatkan coaching dari Bu Pras, saya merasa lebih nyaman, saya merasa lebih tenang hati saya. Saya muncul, ini di hati saya ini muncul rasa percaya diri saya. Saya jadi lebih semangat dan lebih yakin untuk nanti tampil lomba bahasa Inggris. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Budi sebagai murid, sebagai coachee di sini memberikan tanggapan bahwa proses coaching berhasil karena coachee merasa tenang, nyaman, dan lebih percaya diri lagi setelah mengalami kegagalan dari hasil perlombaan di awal pertama, dan ini merupakan tahap berikutnya untuk menuju kesuksesan. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Budi Hartono dari SDN Dawung 1. Saya CGP angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan coaching dengan model Tirta dengan peran coach saya sendiri sebagai guru, ini menjadi coach, dan rekan CGP saya Bu Prastiti menjadi coachee dan berperan sebagai murid SD. Dalam kasus kali ini yaitu seorang guru melihat salah satu muridnya, yaitu bernama Prastiti ini sedang murung atau gelisah. Terlihat saat jam istirahat anak tersebut duduk di dalam kelas, tidak ikut bermain dengan temannya. Hal ini diakibatkan karena si anak mendapatkan tugas dari guru olahraga untuk menggantikan pemimpin upacara yang berhalangan untuk menjalankan tugasnya. Dengan alur percakapan Tirta sebagai berikut akan saya mulai. Sudah siap nih Bu? Baik, kita mulai. Yang pertama, halo Mbak Pras, saya lihat dari luar kok murung di kelas. Boleh Pak Guru duduk di sini? Boleh Pak, ada apa Pak? Oh iya. Gimana hari ini, sehat ya Mbak Pras? Ya, sehat Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Begini, tadi saya itu
waktu jalan-jalan keliling sekolahan kok saya lihat ini Mbak Pras duduk sendirian di dalam kelas. Padahal ini kan jam istirahat. Seharusnya main-main sama teman atau jajan. Tapi saya lihat kok Mbak Pras tadi duduk sendiri di dalam kelas. Saya lihat wajahnya agak murung. Nah, boleh kita ngobrol ya sebentar saja. Alah paling tidak lama, 10 atau 15 menit. Mungkin dengan mengobrol dengan Pak Guru nanti Mbak Pras bisa lebih tenang atau bahkan bisa meningkat dari keadaan yang sebelumnya menjadi lebih baik. Boleh ya? Boleh, Pak. Nah, gimana toh sebenarnya Mbak Pras? Bisa diceritakan ada apa toh? Iya, Pak, ini loh. Saya itu kan sama Pak Giatno disuruh Oh, jadi pemimpin upacara. ya, Ini kan dari Jumat toh, Pak. iya, Padahal kan besok Senin. ya. Mepet sekali toh, Pak. Yang Hmm, ini tugas itu sebenarnya kan siapa itu ya si katanya Tanto itu. kecelakaan, Ya. kecelakaan terus nggak bisa jadi pemimpin upacara. Tadi pagi itu si Pak Giatno tuh nyari saya suruh itu apa jadi pemimpin besok Senin. Ya, Lah ya. saya yuk bingung apa gimana gitu. Ya kalau mau menolak juga nggak berani ya. Nanti takut dimarahi Pak Giatno. Iya, Oh, kalau Pak iya, iya. Giatno loh Pak Galak. galak Iya. banget itu. Ya, ya, ya. Jadi takut toh Pak saya. Hmm. Oh, begitu ceritanya. Jadi saya sekarang bisa paham. Itu berarti ceritanya ini Mbak Pras ini ditugaskan Pak Giatno untuk menggantikan Tanto menjadi pemimpin upacara hari Senin itu ya. Iya, Nah, padahal ini sudah Jumat, persiapannya mungkin ya agak mendadak ini. Betul. iya Ya. Pak. Paling enggak kan Ya. misalnya hari Rabu apa hari Selasa gitu kan agak lama Pak. Oh, iya, iya. Nah, begini Mbak Pras. Mungkin ya, ini mungkin saja Pak Giatno itu punya alasan tertentu untuk menunjuk Mbak Pras jadi pemimpin upacara ini. Kelihatannya mungkin pasti ya Mbak Pras ini punya kemampuan atau kompetensi yang terkait dengan pemimpin upacara atau pengalaman atau apa. Coba Mbak Pras ingat-ingat. Kira-kira apa kompetensi atau bahkan pengalaman Mbak Pras terkait menjadi pemimpin upacara ini? Ya, kalau dulu tuh waktu di kelas 5, kelas 4 itu memang saya tuh jadi ini pemimpin upacara terus Pak. Oh dulu Iya. pernah ya. Ya sekarang udah kelas 6. Ini udah Ya. mau apa ujian itu toh Pak. Terus yang kelas 6 kan sudah enggak boleh lagi. Biar adik-adik kelas yang apa gantian gitu loh betul Pak. ya. Nah, tapi kan karena adik-adik kelasnya itu juga enggak ada yang ini kelas 4 katanya sakit, kelas 5 kemarin kecelakaan Ya. itu si Tanto. Ya. Ya udah. Terus akhirnya saya yang disuruh sama Pak Giatno. Ya. Gitu. Ya kalau sudah pernah ya sudah Pak. Tapi kan Iya. udah lama lupa Oh, lama. aku. Lupa ya, aba-abanya apa saja mungkin ya lupa. Iya, Oh lupa. iya. Karena udah lama, Gimana sudah kan setahun lebih banyak ya. itu. Iya, Oh, iya. iya. Betul, betul. Gimana Pak itu? Nah, sebenarnya kalau kamu tahu, kamu sadar itu kamu sudah punya modal loh Mbak Pras. Itu pengalaman pernah tampil itu pengalaman yang berharga loh itu. Ya, kemarin waktu kelas 5 ya, jadi pemimpin upacara itu. Kelas 4, kelas 5 aku jadi pemimpin terus Pak. Oh, kita kelas 4, kelas 5 jadi pemimpin. Nah, itu merupakan modal Bapak Giatno pasti juga memandang hal tersebut. Jadi Pak Pras ini sebenarnya punya kemampuan. Nah, mengenai aba-aba yang lupa atau
Ya apa saja yang diucapkan lupa itu manusiawi, memang kita manusia ya pasti ada lupa lah. Nah, kalau mengenai hal yang dilupakan itu kira-kira apa yang bisa dilakukan Mbak Pras biar teringat lagi? Ya misalnya aku nemuin Pak Giatno, Pak, kan Pak Giatno yang latih itu, Oh biarpun ya, orangnya medeni yo Pak iya ya, iya iya iya. tapi yo tetap tak cari, tak suruh Betul betul ya. ngajari. Mm, Hmm, agak takut sih, tapi ya udahlah, aku datang ke tempatnya Pak Giatno nanti, tak ya. tanya, tak suruh ngajarin lagi aba-abanya apa gitu, terus tak catet itu aba-abanya. Nah, itu kan Iya iya. ini masih hari Jumat toh Pak. Iya, Terus masih ada besok waktu. pagi hari Sabtu itu Ya, rencana aku mau latihan di sekolah sama teman-teman. ya, Yang kelas 5 kan, yang petugas lain kan tetap kelas 5 itu. ya, Aku ya, yang kelas, betul. oh aku jadi pemimpinnya. Nah, terus habis itu kalau masih agak-agak ngeredek gitu apa lupa-lupa gitu ya tetap tak hafalke nanti hari Minggu, kan masih ada satu hari Minggunya Ya, lagi. bisa diulang di Itu rumah ya. oh ya rencanaku itu Pak. Ya, bagus, bagus, luar biasa. Apa yang direncanakan Mbak Pras ini luar biasa, bagus sekali. Tindakan-tindakan yang diambil memang betul itu dapat untuk mengingatkan kembali apa kira-kira aba-aba yang akan dibaca atau diucapkan saat upacara nanti. Ya luar biasa. Tapi gini Mbak Pras ya, perlu diingat juga bahwa rencana itu agar dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan, apa kira-kira yang dikomitmenkan ini. Nah ini kan biar semangat latihannya. Nah, komitmennya kira-kira apa komitmen Mbak Pras agar nanti Ya, berjalan dengan baik? Pak, pokoknya harus sungguh-sungguh gitu. Wah betul betul ya, Iya, sungguh-sungguh. Pokoknya rencanaku 3 itu tadi benar-benar sungguh-sungguh tak jalan ke Pak. Itu ya, komitmenku itu sampai nanti benar-benar pas hari Hane ndak ada salah-salah gitu. ya. Bagus bagus. Di rumah nanti aku ndak main apa meh itu Oh apa ya ya, latihan bagus itu. luar biasa. Biasanya kan hari Ya. Minggu kan aku main itu sama temen-temen, ya udahlah wes biar nanti Biar tidak apa hasilnya ya, bagus ya, hasilnya baik ya. Ya. hasilnya bagus. Besok Senin, besok Minggu aku nggak main-main dulu wes. Oke ya, bagus bagus bagus. Ya, saya sangat mendukung komitmenmu Mbak Pras. Luar biasa. Dengan belajar bersungguh-sungguh, insya Allah nanti hasilnya pasti akan baik. Jangan lupa tetap semangat dan latihan dengan sungguh-sungguh. Masih ada waktu, kesempatan, kita manfaatkan dengan baik. Nah nanti jika diperlukan Pak Guru siap untuk mendampingi Mbak Pras untuk latihan, atau diperlukan atau hal yang lain yang berkaitan dengan tugas ini, Pak Guru juga siap. Nah gimana sekarang perasaannya? Sudah beda apa Sudah belum? tenang Oh, Kak, alhamdulillah ya sudah tenang ya. rasanya agak tenang sedikit Ya. dong. Tapi kan belum tenang Pak, belum besok Senin kok. Oh, iya. Ya long, Ya paling sudah tidak selesai ya itu. sudah ada semangat ya. Oh, betul itu Pak. Nggak usah murung lagi, nggak usah murung lagi. Saya yakin Mbak Pras bisa. Oke? Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya sama-sama. Demikian Bapak Ibu coaching saya dengan Mbak Prastiti, dan selanjutnya saya akan melaksanakan refleksi berkaitan dengan kegiatan yang telah saya lakukan pada kesempatan kali ini. Untuk refleksi yang pertama yaitu mengenai apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Dalam percakapan ini saya merasa sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur cerita, walaupun ada sedikit kekurangan dalam membuat pertanyaan berbobot. Saya merasa memang itu perlu hal yang saya harus tingkatkan. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, seperti yang saya sampaikan tadi,
hal yang perlu saya tingkatkan yaitu merancang atau menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan hasil mendengar dari si koci. Saya harus tingkatkan hal tersebut karena hal itu penting untuk menggali potensi dari si koci tersebut. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan, yang pertama di awal agar tetap present atau kehadiran penuh yaitu mencoba membuka obrolan hangat dengan menanyakan kabar atau hal yang lain yang bisa membuat si coach lebih tenang dari keadaan sebelumnya, sehingga obrolan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, sehingga tujuan coaching bisa tercapai. Selanjutnya, kondisi present yang saya lakukan di tengah-tengah agar tetap berjalan dengan baik yaitu tetap mencoba selalu fokus dengan menjawab pertanyaan ataupun permintaan dari si coach, tidak melenceng dari pembicaraan. Dengan selanjutnya yaitu dengan menunjukkan ekspresi wajah yang senantiasa menatap ataupun menunjuk fokus pada si coach. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kegiatan coaching ini? Yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, saya akan berusaha mencari sumber-sumber video ataupun secara langsung mengenai kegiatan coaching ini, khususnya berkenaan dengan pembuatan kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena hal ini saya merasa sangat kurang sekali, dan hal ini saya merasa penting dalam kegiatan coaching ini. Pertanyaan tersebut mengambil peranan yang sangat penting. Selanjutnya saya juga akan sharing dengan rekan-rekan CGP yang lain untuk mendapatkan masukan-masukan atau informasi-informasi yang dapat meningkatkan kegiatan coaching ini. Demikian refleksi dari saya. Selanjutnya saya akan meminta umpan balik dari Pak Prasetyo sebagai coach. Apa yang Pak Prasetyo rasakan pada saat proses coaching tadi? Ya, baik, terima kasih. Saya sebagai coach di sini setelah melakukan proses coaching merasa lebih tenang, percaya diri dengan apa yang akan saya lakukan, dengan rencana-rencana saya yang sudah saya berkomitmen tadi untuk saya lakukan di hari Senin gitu, untuk kegiatan di hari Senin tadi. Gitu Pak Budi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Prasetyo atas kerjasamanya. Bila ada kesalahan atau kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya acara kegiatan coaching ini saya tutup. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Titi sebagai Fasil dan Bu Prasetyo sebagai rekan CGP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah selesai bisa langsung masuk ke ruang utama nggih, Pak Prasetyo.